Silaturahmi tanpa henti. Silaturahmi tanpa henti. Jadi ini untuk mengurangi tingkat mantan-mantan tadi. Jadi kalau ada yang punya. Nyambung ya jawabnya ya. Tetap aja ngomongin mantan. Oke, next, Mbak Yogi. Yang selanjutnya, ada yang sudah kenal, mungkin ada juga yang belum. Jadi pada forum kali ini kita akan mengundang beliau. Pertama mungkin untuk kenalan buat yang belum kenal. Yang kedua untuk melihat kilas balik apa saja yang sudah dilakukan oleh KJRI Hong Kong dalam sektor pelindungan WNI, juga sekaligus nanti menyampaikan rencana ke depan. Kita langsung panggil, kita undang ke depan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Bapak Yul Edison. Terima kasih Mbak Yogi, Mas Raymond, MC-nya nggak cukup satu. Apa itu Pak? Saya nggak bisa berpantun, saya lebih baik disuruh lari. Yang saya hormati, ini perwakilan dari BUMN kita yang ada di Hong Kong, ada GM dan Vice President dari Telin, Pak Adi, ada juga Mas Galih, GM Bank Mandiri, ada juga Pak Wisnu tadi saya lihat dari BRI, teman-teman dari BNI. Tentunya juga di sini ada teman-teman PPI, saya lihat, dan perwakilan diaspora kita yang ada di Hong Kong, dan tentunya termasuk juga seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong yang hadir di sini, baik yang menyaksikan secara langsung, ya kan, melalui YouTube dan Facebooknya KJRI, dan yang ada di sini, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman pekerja migran kita. Dan juga perwakilan PPLN dan Panwaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pas 3 bulan saya bertugas di Hong Kong, dan ini pertemuan yang kesekian kalinya yang saya lakukan di tempat tertutup dengan bapak-bapak, ibu-ibu, warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan saya merasa pertemuan-pertemuan seperti ini sangat bermanfaat, tapi tidak cukup. Pertemuan di ruang tertutup tidak cukup. Makanya ketika teman-teman di KJRI menyampaikan ke saya bahwa Pak, kita perlu ada juga untuk acara dengan masyarakat di tempat tertutup. Pertama yang terpikir oleh saya adalah kita lakukan di luar, karena di luar itu lebih efektif. 3 bulan saya berada di sini, saya mengunjungi beberapa tempat di mana teman-teman berkumpul, baik di Hong Kong maupun Macau, dan itu saya melihat efektivitasnya jauh lebih baik, ya kan? Tapi mengingat saat ini cuaca sedang tidak baik-baik saja, hari ini kita bisa melihat ya. Jadi ada benarnya juga nih teman-teman dari KJRI, Pak, pada saat itu kan masih dingin Pak. Dan yang kedua, tidak mudah untuk mencari gedung atau mencari tempat ya, tempat terbuka. Sehingga akhirnya kita putuskan kita lakukan di sini. Jadi kegiatan ini, Bapak dan Ibu semua, ini adalah bagian dari akuntabilitas dan transparansi kami. Karena kita sebagai wakil dari pemerintah dan bangsa itu melakukan kegiatan itu dibiayai oleh uang negara, uang berasal dari rakyat Indonesia. Kita juga harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, memberitahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apa program-program, apa kegiatan kita yang menyentuh langsung yang terkait dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kenapa dalam kegiatan ini kami lebih banyak mengundang teman-teman pekerja migran Indonesia? Kita bisa melihat data statistik yang kami miliki, bahwa saat ini data warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong itu sekitar 180.000 lebih. Dan 80% itu adalah teman-teman pekerja migran. Ini satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dan tentunya dengan jumlah mayoritas terbanyak, tidak mungkin kita sebagai wakil pemerintah memprioritaskan kegiatan itu kepada kelompok yang namanya minoritas. Jelas tidak mungkin. Inilah kenapa kita berulang-ulang selalu mengadakan dialog dengan teman-teman, utamanya pekerja migran.
Jadi kita tidak membedakan sebenarnya, tapi faktanya ya kan yang membuat kita harus melakukan itu. Dan ini untuk pelayanan dan pelindungan, utamanya pelindungan warga negara Indonesia, itu adalah mandat konstitusi kita. Jadi ini saya juga sampaikan ke teman-teman di KJRI, ini menjadi bekal utama kita. Ini mandat yang tidak main-main, ya kan. Jadi pada pertemuan bulan Desember di KJRI, waktu itu saya sampaikan bahwa saya waktu itu baru datang sekitar 1 bulan lebih. Saya mencoba melihat sehebat apapun program yang dibuat oleh KJRI tidak akan bisa berjalan dengan optimal apabila ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Utamanya pertama tentu adalah ketentuan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh KJRI dengan mengacu kepada ketentuan nasional. Apabila itu memang bertentangan, jelas itu tidak akan efektif, tidak akan produktif. Yang kedua, tentunya adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya tentu kita harus perhatikan bagaimana mereka akan bisa mengoptimalkan pelayanan dan pelindungan apabila mereka sendiri masih menghadapi masalah atau ada terkait dengan kapabilitas yang memang tidak memadai, ya kan? Dan yang berikutnya tentunya adalah aplikasi atau sarana prasarana pendukung. Itulah saya tadi Pak Adi cerita, KJRI sudah melakukan komunikasi, sudah melakukan pembicaraan dengan Telin sejak bulan Mei kalau saya tidak salah ya. Saya baru ketemu dengan Pak Adi untuk membahas kelanjutan itu bulan November. Hari itu kita langsung kunci, ya kan? Ya karena sebenarnya sih nggak sulit ya. Ada keberanian kita untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kalau itu semua sudah matang. Karena begini, apapun keputusan yang diambil, sekecil apapun pasti ada risiko, ya kan? Ya sekarang kalau kita sudah memagari dengan ketentuan-ketentuan yang ada, ya insya Allah kita akan lebih aman. Sehingga saya beritahu ke Pak Adi, saya kumpulkan tim, ayo kita benahi sistem komunikasi kita. Nah itulah 1 Januari yang lalu itu diluncurkan hotline KJRI. Jadi itu 1 hotline, tidak ada lagi 4-5 hotline bingung, ya kan? Jadi itu. Jadi pembenahan yang kita lakukan juga, saya juga sampaikan di sini ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada publik ya, bahwa ketentuan peraturan yang kita coba lakukan, coba kita benahi. Pertama, mungkin teman-teman di Makau lebih merasakan ada kebijakan KJRI terkait dengan persyaratan pembaruan paspor. Kami tim melakukan kajian tidak hanya internal KJRI tapi juga termasuk dengan Jakarta, dan kita melihat ini memang kurang kuat alasannya sehingga akhirnya kita cabut, ya kan? Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Hal kedua yang juga kami lakukan adalah saya sudah menandatangani surat keputusan pembentukan yang dulu namanya Tim Pelindungan Pekerja Migran, sekarang namanya Tim Pelindungan Terpadu Perwakilan RI. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman bisa melihat di website KJRI sudah ada itu siapa orangnya, sudah ada. Tentunya masih ada kekurangannya, itulah kami memerlukan masukan, tanggapan, bahkan kritikan dari bapak dan ibu semua. Karena kalau kita sudah merasa paling benar, satu saat kita akan merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat tidak ada satupun yang kita sembunyikan, tapi tentunya sebagai pemerintah ada juga informasi-informasi atau hal-hal yang kita tidak bisa buka ke publik. Ya itu semua diatur. Karena kalau saya melakukan itu, saya buka ke publik, saya berhadapan dengan hukum, ya kan? Jadi itu yang kita lakukan, kita membentuk tim terpadu. Berikutnya juga yang sudah saya tandatangani adalah tim pengelola shelter KJRI. Jadi ini informasi bagi Bapak Ibu semua. KJRI itu punya shelter, ada 3 kamar di dalam, ya kan? Dan itu tentunya terbuka bagi teman-teman yang membutuhkan. Karena kita tahu bahwa sistem di Hong Kong ini kan kewajiban utama itu tentu adalah agensi, ya kan? Jadi agen yang kewajiban utama. Tapi apabila memang ada dari teman-teman yang situasinya sangat krusial ya, sangat ya memerlukan, itu siap. Jadi silakan. Dan apabila ada yang mempersulit, beritahu saya. Nomor saya mungkin sudah banyak yang tahu. Saya juga di sini ada Brosida ya.
Jadi banyak sekali teman-teman yang mungkin merasakan ketidakjelasan atau mungkin komunikasinya kurang baik, itu WA saya atau telepon saya. Dan saya mencoba ngecek, dan saya juga ingatkan kepada teman-teman yang menangani kasus tersebut atau isu tersebut. Dan yang paling penting tentunya adalah apapun tindak lanjut dari KJRI itu harus diinformasikan, harus dikomunikasikan. Hanya itu sebenarnya, karena inti utama kalau sudah komunikasi tersendat, jangan diharapkan akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi itu beberapa, saya ada Bu Rosida, Bu Susastri, dan beberapa teman-teman juga langsung ke saya. Ya kan? Nah, tapi tentunya saya berharap, karena saya juga melakukan upaya perbaikan SDM kita, untuk mereka juga lebih responsif, ya kan. Hal lain yang kami lakukan juga adalah KJRI ini adalah rumah Indonesia. Jadi tentunya yang paling utama di situ, yang paling pertama sekali adalah resepsionis, ya kan. Saya membaca, saya juga mengikutilah beberapa medsos dari teman-teman, karena teman-teman di Hong Kong ini saya juga bangga sekali ya, karena sangat cepat ya informasi apapun di medsos gitu ya. Dan ada masukan terhadap resepsionis KJRI, dan saya juga merasakan sama seperti teman-teman yang memberikan masukan. Sehingga 1 bulan yang lalu saya sudah menghubungi beberapa teman-teman profesional di sini, tolong carikan resepsionis profesional untuk KJRI, yang alhamdulillah sampai saat ini belum dapat. Ya, karena tidak mudah. Apa mungkin kami terlalu tinggi membuat kriteria, tapi yang terjadi adalah memang sampai saat ini kita belum dapat. Jadi kembali ini kita terbuka. Tolong kalau ada yang profesional, sampaikan ke kami. Karena kita ingin wajah KJRI itu benar-benar berubah. Karena sistemnya yang coba kita ingin tata. Jadi siapapun pemimpinnya, karena yang namanya pemimpin di KJRI kan datang dan pergi ya kan, hanya waktu tertentu, ada yang mungkin 2 tahun, ada yang setahun, ada yang 3 tahun gitu. Nanti berganti pemimpin, selera lagi gitu ya kan. Jadi kita ini yang kita coba. Ini Hong Kong ini kan, KJRI Hong Kong ini kan salah satu perwakilan Indonesia yang strategis, sangat strategis ya kan. Kita juga bangga, masyarakat kita di sini juga persatuannya kuat, ya kan, perwakilannya juga banyak. Ada teman-teman pekerja migran kita, ada profesional ekspatriat, ada juga nih teman-teman yang dari BUMN ya. Jadi sudah lengkap, apalagi yang kurang? Tinggal sekarang ibaratnya pelatih bola, ya kan. Ini kan kita tinggal meramu tim, tapi kalau pelatihnya juga nggak pandai meramu tim, ya timnya juga akan begitu-begitu saja. Nah ini yang saya coba tanamkan ke teman-teman, ayo kita benahi sistem. Jadi tadi itu yang sudah kita lakukan, termasuk shelter. Jadi silakan, karena kita benar-benar juga akan melibatkan profesional di sana. Karena itu sudah ada peraturan Menteri Luar Negeri yang menyatakan bahwa shelter itu memang harus dikelola secara baik dan harus dipublikasikan ke publik. Jadi kembali saya sampaikan, ada 3 kamar bisa menampung maksimal 6 orang, ya kan. Tapi jangan nanti misalnya ingin menginap di KJRI, itu lain lagi cerita. Nanti kita carikan. Nah, hal lain yang kami lakukan juga adalah, saya juga tidak hanya mendengar mungkin cerita dari mungkin kolega saya atau teman-teman di KJRI, oh ini begini Pak, ini begini permasalahannya. Saya coba untuk menelusuri langsung, terjun ke lapangan, juga mencoba melihat. Dan tidak saya lakukan sendiri. Kalau saya lakukan sendiri, saya pencitraan. Jadi saya ajaklah beberapa anggota dari tim terpadu pelindungan tadi, terkait dengan isu-isu yang hangat. Kan dalam beberapa waktu terakhir ini kan yang hangat antara lain adalah kiriman barang PMI. Ada masalah paspor misalnya, pembaruan paspor. Dan itu saya sudah mengunjungi. Kalau Victoria Park itu wajib kunjung. Saya sudah 4 kali ke sana. Terus di North Point saya sudah 2 kali mengunjungi teman-teman di sana. Satin dan Taipo saya juga sudah ketemu. Di Macau saya ketemu 2 kali dengan teman-teman di Macau ya. Dan itu sudah kita jadwalkan sekarang per 3 bulan itu ada. Jadi dilakukan semua, karena semua staf kita itu terlibat.
ya kan, dengan isu-isunya. Karena itu juga ya, kita ini kan sesama anak bangsa di negeri orang gitu ya. Jadi harus saling mengenal. Nah, satu lagi ini kaitannya dengan pemilu, karena ini kan adalah hajatan nasional, giliran pesta demokrasi 5 tahunan. Ini juga kami mengajak selalu melibatkan PPLN, Panwaslu, ya kan? Karena ini sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Kalau kami di sini kan hanya memfasilitasi. Posisi saya adalah sebagai pembina masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong dan Macau. Jadi ini program-program yang sudah kita lakukan secara internal. Bagaimana dengan pihak luar? Ini juga kami secara berkala dan terus-menerus melakukan pertemuan dengan mitra-mitra terkait. Saya baru Jumat kemarin ketemu dengan pimpinan tertinggi di imigrasi Hong Kong. Mungkin juga bisa dilihat ininya. Dan sejumlah hal atau permasalahan kita sampaikan, kita bahas, dan kita mengharapkan ada perbaikan dari pemerintah Hong Kong. Bulan depan saya akan ketemu dengan Menteri Ketenagakerjaannya Hong Kong, dan Macau juga akan menyusul, dan itu akan kita lakukan secara berkala per 3 atau per 6 bulan. Tapi tim teknis kita, tim kelompok kerja kita itu akan lebih rutin untuk ketemu. Karena ini perlu kita lakukan, termasuk juga nanti pertemuan 3 pihak. Kita sedang merancang, sedang menjadwalkan saat ini pertemuan 3 pihak, melibatkan pihak KJRI, pihak agen tenaga kerja, dan pihak pemerintah Hong Kong. Ya kan? Jadi kita bersama-sama menyampaikan permasalahan kita, ya kan. Sekaligus kita juga mencoba mencari peluang lain. Karena di sini terkait ini teman-teman mahasiswa, saya lihat ini kan dari PPI jumlahnya tidak cukup banyak. Saya juga sudah mengatur waktu untuk ketemu dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi yang top di Hong Kong. Terus juga tenaga kerja terampil kita, terutama dalam bidang kesehatan, itu juga saya sudah hubungi rumah sakit yang top di Hong Kong dan perguruan tinggi yang ada fakultas kedokterannya. Jadi ini semua kami lakukan adalah agar teman-teman yang berada di Hong Kong itu merasa lebih diperhatikan, merasa bahwa kehadiran KJRI itu ada. Jadi di KJRI, saya banyak sekali menerima teman-teman di KJRI. Saya tidak pernah menutup pintu ya. Mungkin ada beberapa yang ada ini, Bursida pernah diskusi dengan saya di KJRI. Ada juga di lobi berdiskusi dengan saya teman-teman dari Singowiromo juga berdiskusi dengan saya, ya kan. Jadi di mana saja saya tidak pernah ini, karena kecil apapun informasi dari teman-teman itu pasti bermanfaat, ya kan. Tinggal sekarang bagaimana kami mengolahnya. Jadi ini bukan masalah janji, bukan masalah apa, tapi itu tadi bagian dari kita untuk membuktikan atau memastikan bahwa kita itu ada. Jadi KJRI itu adalah rumah kita semua. Tapi sebagai organisasi pemerintah tentu ada aturan main di situ. Jadi dalam arti alur masuk dan keluar, kan siapa yang bisa ke wilayah tertentu atau ke tempat tertentu, itu sudah pasti. Semua kantor akan seperti itu, ya kan. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya dengan senang hati, ya kan, senang sekali rasanya bahwa bisa bertatap muka, dan ini lumayan banyak walaupun tadinya saya pikir bisa 300 lebih. Saya sudah ketemu dengan teman-teman di Satin Taiko, saya bilang datang aja, nggak usah pakai undangan, datang aja. Ternyata mungkin mereka juga sedang sibuk, ya kan. Tapi nanti ke depan kita akan lebih sering ketemu, ya kan, dan akan lebih banyak di ruang terbuka, ya kan. Karena kalau di Victoria Park itu sudah ribuan berkumpul, ya. Itu sudah kita lakukan. Waktu itu satu kali saya juga dengan ada Bu Yesi juga waktu itu, ya, kita ya acara Natalan. Jadi kami hadir ke sana. Jadi untuk ke depan Bapak Ibu, teman-teman semua, sejumlah kegiatan sudah kami susun, ya kan. Tentunya sebagian besar itu masih melanjutkan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya atau mungkin dari pimpinan sebelumnya, tapi kita terus, tim kami itu terus melakukan evaluasi apakah kegiatan itu efektif atau tidak. Karena kita kalau kegiatan itu tidak efektif, kalau hanya semacam rutinitas, lebih baik di stop, ya kan. Atau kita misalnya hanya sekedar gugur kewajiban, lebih baik di stop, ya kan. Jadi kita juga sangat selektif, dan
ini informasi buat Bapak Ibu semua. Kami nanti bulan April akan diperiksa oleh PPK. Saya meminta langsung PPK datang. Jadi mereka akan melakukan pemeriksaan kegiatan kita 2023 supaya kita juga tahu apakah yang sudah dilakukan itu benar atau tidak. Karena kita khawatir nanti satu saat kita melanjutkan kegiatan itu ternyata kegiatan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi kami sangat siap. Alhamdulillah BPK juga memenuhi undangan. Sama seperti saya sebelumnya juga di Berlin tahun lalu saya juga diperiksa karena saya minta mereka datang. Alhamdulillah sekarang mereka April nanti mereka akan datang dan kami senang sekali kalau perlu tiap 3 bulan diperiksa, ya kan, supaya kita juga enak, ya kan. Jadi itu Bapak dan Ibu semua, sekali lagi dengan saya sampaikan rasa hormat, ya kan, kepada Bapak dan Ibu semua, dan harapan saya teruslah bersuara, sampaikan segala sesuatunya secara terukur, tentunya dengan ya kita sebagai bangsa Indonesia ya. Dan apabila memang ingin melakukan diskusi tertutup dengan saya dengan senang hati, silakan. Saya tidak pernah menutup pintu. Teman-teman di KJRI juga mungkin tahu, pintu saya nggak pernah saya tutup, kecuali kalau saya misalnya hanya ibadah atau makan siang ya. Tapi yang lain silakan. Ini beberapa teman-teman bisa menemui saya, ya kan. Termasuk di luar pun saya juga pernah berdiskusi dengan salah satu warga masyarakat di salah satu warung tengah pasar, saya juga pernah. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Dari saya semoga kita semua diberikan kesehatan yang baik, jaga kekompakan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia di negara orang. Dan terkait pemilu, ya kita jagalah suasana kondusif sampai saat ini. Makanya kegiatan ini dialognya lebih panjang, hampir 2 jam nanti, tidak ada presentasi karena presentasi nanti terlalu banyak ini lagi ya. Jadi langsung Bapak Ibu bertanya, memberikan masukan, langsung pejabat terkait memberikan tanggapan. Demikian Bapak Ibu semua, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.